Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Ibu dosen Wahyu Nurmala Sari MPD dan teman-teman sekalian. Apa kabar? Di sini kami akan mempresentasikan konsep dasar bahasa Indonesia SD dengan tema semantik bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ramadhani Kurniasari sebagai moderator sekaligus presentator ketiga. Saya di sini tidak sendirian, yaitu saya bersama rekan saya. Saya Teristiana sebagai presentator pertama. Saya Sinta Nuriana Dia sebagai presentator kedua. Untuk materi semantik bahasa Indonesia yang pertama yaitu pengertian semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik kebahasaan adalah kajian tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Bentuk lain dari semantik mencakup semantik bahasa pemrograman, logika formal, dan semiotika. Untuk materi yang kedua yaitu perkembangan pemerolehan semantik. Secara umum menyimpulkan perkembangan pemerolehan semantik ini ke dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap penyempitan makna kata. Tahap ini berlangsung dari umur 1 sampai umur 1,5 tahun. Tahap ini pada kanak-kanak menganggap satu benda tertentu dicakup oleh satu makna menjadi nama benda. Yang kedua yaitu tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini antara usia 1,5 tahun sampai dengan usia 2,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Yang ketiga, tahap medan semantik. Tahap ini antara usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Untuk yang keempat, yaitu tahap generalisasi. Pada tahap ini, kanak-kanak telah mulai bisa mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan semakin sempurna jika kanak-kanak semakin bertambah usia kisaran 5-7 tahun. Mereka telah mampu mengenal yang dimaksud dengan semua makhluk yang termasuk hewan. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis semantik. Yang pertama, semantik behaviors, yaitu makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Yang kedua, semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khususnya memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Untuk yang ketiga yaitu semantik generatif, yaitu teori semantik yang muncul pada tahun 1968 karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Untuk yang keempat, yaitu semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji tentang makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Yang kelima, yaitu semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih meluas pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Yang keenam, semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Yang ketujuh yaitu semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa semantik. Logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkajian, makna atau penafsiran ajaran.
terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh Carnap disebut semantik. Untuk yang ke-8 yaitu semantik struktural. Semantik struktural adalah bermula dari pandangan linguis struktur yang dipelopori oleh Saussure. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator pertama. D. Manfaat semantik. Bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik mengenai semantik akan memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis karena dia sebagai guru bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya. Teori-teori semantik ini akan menolong memahami dengan baik bahasa yang akan diajarkannya itu. Sedangkan manfaat praktis akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mempelajari bahasa itu kepada murid-muridnya. Seorang guru bahasa selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas mengenai segala aspek bahasa, juga harus memiliki pengetahuan teori semantik secara memadai. Ilmu makna. 1. Istilah makna. Makna merupakan aspek penting dalam sebuah bahasa karena makna akan komunikasi dapat terjadi dengan lancar dan saling mengerti. Tipe makna: A. Denotatif, B. Gramatikal, C. Leksikal, D. Konotatif, E. Kontekstual, F. Luas, G. Sempit, H. Paribahasa, I. Majas. Beberapa contoh jenis majas perbandingan yaitu metafora, hiperbola, personifikasi, fabel, simbolik, dan depersonifikasi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari presentator kedua, yaitu majas sindiran. Ada beberapa majas sindiran, contohnya yaitu ironi, sarkasme, sinisme, satire, dan innuendo. Klimaks yaitu pemaparan pikiran atau hal secara berturut-turut dari yang sederhana atau kurang penting meningkat kepada hal yang kompleks atau lebih penting. Antiklimaks yaitu pemaparan pikiran atau hal secara berturut-turut dari hal yang kompleks atau lebih penting menurun kepada hal yang sederhana atau kurang penting. Hampir sama dengan klimaks. Inversi yaitu menyebutkan terlebih dahulu predikat dalam suatu kalimat sebelum subjeknya. Lalu retoris yaitu ungkapan pertanyaan yang jawabannya telah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Interupsi yaitu ungkapan berupa penyisipan keterangan tambahan di antara unsur-unsur kalimat. Sigmatisme. Sigmatisme yaitu penyulangan bunyi S untuk efek tertentu. Majas pertentangan. Majas pertentangan yaitu terdiri dari paradoks, oksimoron, antitesis, kontradiksi, interminus, dan yang terakhir anakronisme. Selanjutnya yaitu ada relasi makna, di mana relasi makna adalah hubungan antara makna yang satu dengan makna kata yang lain. Pada dasarnya ada prinsip relasi makna, yaitu jenisnya ada 4. Pertama, prinsip kontinuitas, lalu prinsip komplementasi, lalu prinsip overlapping, lalu prinsip inklusi. Lalu selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu tentang hakikat makna, yaitu di mana makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini merujuk atau mengacu kepada sesuatu referen
yang merupakan unsur luar bahasa. Selain itu juga unsur luar bahasa bisa disebut juga dengan ekstralingual, yaitu ada contoh dalam kalimat, yaitu seperti seorang yang telah memeriksa buku rapot anaknya dan melihat angka-angka dalam buku rapot itu banyak yang nilai merah. Berkata kepada anaknya dengan memuji, "Rapotmu bagus sekali, Nak." Jelas, dia tidak bermaksud memuji walaupun adanya memuji. Dengan kalimat itu, dia sebenarnya bermaksud menegur atau mungkin mengejek anaknya sendiri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.